Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ida Bagus Adi Sima Krisna Peling Eskop MT, dosen program studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak pada jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Bali. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Digital Image Processing. Saya mengajar mata kuliah Digital Image Processing pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 4 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah dari Digital Image Processing yaitu mata kuliah ini membahas tentang teknik pengolahan citra, di mana lingkup bahasan kuliah ini adalah pengantar pengolahan citra, dasar citra digital, operasi dasar pengolahan citra digital, image enhancement, image morfologi, deteksi tepi, dan segmentasi citra. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas mengenai implementasi teknik-teknik pengolahan citra digital dalam bentuk aplikasi. Adapun capaian mata kuliah Digital Image Processing diantaranya yaitu mampu menjelaskan dan memahami konsep dasar pengolahan citra, menjelaskan konsep dasar citra digital, mampu memahami dan menerapkan operasi dasar pengolahan citra seperti operasi aritmatika dan boolean, operasi geometri, menerapkan image enhancement, menerapkan image morfologi, menerapkan deteksi tepi, dan memahami serta menetapkan segmentasi citra. Baik, selanjutnya, adapun materi pembelajaran pada mata kuliah Digital Image Processing ini meliputi yang pertama pengolahan citra, yang kedua dasar citra digital, yang ketiga operasi dasar pengolahan citra digital yang terdiri dari operasi aritmatika, operasi boolean, dan operasi geometri. Yang keempat ada image enhancement yang terdiri dari operasi titik dan operasi spasial. Kemudian yang kelima ada image morfologi, yang keenam ada deteksi tepi, dan yang ketujuh ada segmentasi citra. Perkuliahan Digital Image Processing diselenggarakan dengan tatap muka langsung dan juga melalui e-learning Politeknik Negeri Bali. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online. Sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilakukan langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif partisipatif dan berbasis pada pengalaman nyata. Di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori, diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata. Selanjutnya ada penilaian. Penilaian dalam mata kuliah Digital Image Processing mencakup 4 komponen utama, yaitu yang pertama, tugas dan keaktifan dengan bobot 25%, kuis dengan bobot 20%, ujian tengah semester dengan bobot 25%, dan ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 30%. Baik, untuk tahap selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran dari mata kuliah Digital Image Processing. Oke, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Oke, senang sekali bisa bertemu kembali di mata kuliah Digital Image Processing dan tentunya untuk melanjutkan materi kita yang sebelumnya. Nah, oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan materi kita, mari kita berdoa terlebih dahulu agar perkuliahan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, berdoa berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Jadi sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi selanjutnya adalah operasi aritmatika dan operasi boolean pada citra digital. Jadi saya akan melakukan absensi terlebih dahulu. Jadi untuk kortinya, apakah semua rekan-rekan hadir pada hari ini? Hadir semua, Pak. Oke, jadi hadir semua ya. Jadi saya checklist dulu di e-learning kita.
semua hadir. Oke, teman-teman. Jadi sebelum kita lanjut ke materi operasi aritmatika dan operasi boolean, baiknya kita review dulu materi kita yang minggu lalu ya. Jadi materi kita di minggu lalu adalah dasar dari citra digital. Oke, kita mulai dari apa itu citra. Ya, Agus. Citra itu merupakan gambaran atau kemiripan dari suatu objek. Oke, jadi citra adalah gambaran atau kemiripan dari suatu objek. Oke, jadi sekarang kita masuk ke operasi aritmatika dan operasi boolean pada citra digital. Jadi yang pertama yaitu operasi aritmatika. Jadi operasi aritmatika ini merupakan operasi bilangan pada bilangan seperti biasa. Jadi karena citra di dalam komputer itu dibaca sebagai sebuah matriks, jadi operasi aritmatika ini juga bisa diterapkan di citra digital. Jadi fungsi dari operasi aritmatika ini adalah memanipulasi piksel yang ada di dalam gambar tersebut. Jadi gunanya adalah untuk melakukan preprocessing, deteksi perubahan, dan peningkatan kualitas gambar ya. Oke, jadi apa saja operasi aritmatika yang ada ya, seperti yang sudah kita pelajari di matematika. Jadi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian ya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan terapkan keempat operator ini pada citra digital. Jadi yang pertama ada operasi penjumlahan. Ya, jadi operasi penjumlahan ini adalah salah satu operasi dasar pada citra digital. Yang dilakukan pada operasi ini adalah kita bisa menjumlahkan dua buah citra dan menghasilkan sebuah citra yang baru. Serta kita juga bisa menjumlahkan sebuah citra dengan satu bilangan atau satu nilai skalar dan juga akan menghasilkan suatu citra yang baru. Nah, seperti apa sih caranya penjumlahan citra di dalam citra digital, operasi penjumlahan di citra digital. Jadi saya punya sebuah matriks 3x4 ya. Jadi dia mempunyai intensitas warnanya 16 warna. Jadi intensitas warnanya ada dari 0 sampai 15. Ya. Jadi bagaimana operasi penjumlahan itu dilakukan di citra digital? Jadi dengan menambahkan nilai dari piksel per pikselnya yang bersesuaian. Jadi seperti ini. Nah, ini piksel yang pertama ada 12, ditambahkan piksel yang kedua ada 5. Jadi hasilnya 12 ditambah 5 adalah 17. Jadi dia akan dijumlahkan dari piksel per pikselnya. Per pikselnya mendapatkan hasilnya, kemudian piksel yang 6 ditambahkan piksel yang 1 mendapatkan hasil 7, begitulah seterusnya. Jadi penjumlahan ini dilakukan dengan menjumlahkan piksel per piksel yang ada pada citra tersebut. Nah, karena matriks yang saya contohkan ini adalah 16 warna, yaitu nilai intensitas cahaya cuma 0 sampai 15. Jadi ketika ada nilai yang di atas 15 itu kita clipping. Jadi kalau dia di atas 15 dia akan diubah menjadi 15. Jadi 24 ini diubah menjadi 15 juga dan begitulah seterusnya. Nah, ini dia contohnya hasil dari clippingnya. Karena kenapa perlu di clipping? Karena nilai maksimal dari intensitas warna dari contoh yang saya berikan adalah 16 warna. Sedangkan kalau yang citra RGB ada 255, berarti kalau lebih dari 255 dia akan di-set menjadi 255. Ya. Oke, ini contoh yang kedua yaitu menjumlahkan sebuah citra dengan sebuah bilangan atau nilai skalar. Jadi caranya sama. Jadi masing-masing piksel dijumlahkan dengan bilangan atau nilai skalar tersebut. Jadi langsung saja dijumlahkan. Jadi 12 dia ditambah 5 menghasilkan nilai 17, 6 ditambah 5 itu 11, 2 ditambah 5 7. Nah, sama pada
hasilnya juga dilakukan proses clipping sesuai dengan intensitas warna dari citra tersebut. Jadi yang nilainya di atas 15, dia akan diubah menjadi 15. Nah, jadi fungsi dari penjumlahan citra dengan sebuah nilai atau bilangan ini adalah untuk meningkatkan kecerahan dari citra tersebut karena nilai pikselnya bertambah. Ya, kalau di citra digital 0 itu gelap, semakin besar dia putih ya. Jadi fungsinya adalah meningkatkan kecerahan. Oke, saya berikan satu contoh. Ada yang bisa bantu saya untuk melakukan operasi penjumlahan antara satu citra dengan sebuah citra? Ya, Wisnu silakan. Oke, terima kasih Wisnu. Silakan kembali ke tempat. Oke, jadi ini hasilnya ya. Penjumlahan antara suatu citra dengan citra akan menghasilkan citra yang baru. Di sini kenapa dia menjadi 15, sedangkan 6 tambah 10, 16, karena melalui proses clipping ya. Jadi dia, karena ini matriksnya 16 warna. Ya, jadi jawabannya benar. Kemudian begitu juga dengan penjumlahan sebuah citra dengan nilai skalar, jadi tinggal dijumlahkan saja. Jadi nilainya yang lebih dari 15 akan di clipping menjadi 15 karena saya menggunakan matriks 16 warna di sini ya. Oke, ini contoh implementasi dari operasi penjumlahan. Jadi ini penerapannya, ada gambar mbak-mbaknya itu ditambah dengan gambar kaca. Jadi hasilnya akan seperti ini. Ini penerapannya adalah biasanya di filter-filter yang ada di Instagram atau TikTok ya. Jadi hasilnya akan seperti itu. Ini penerapannya. Sedangkan kalau penerapan citra ditambahkan sebuah nilai skalar, dia akan membuat citra tersebut menjadi lebih terang ya. Kalau di citra RGB, dia ada 3 channel, berarti penjumlahannya dilakukan di setiap channelnya. Channel red ditambahkan 50, channel green ditambahkan dengan 50, dan channel yang satunya lagi. Oke, kita lanjut ke operasi pengurangan. Jadi ini konsepnya sama, melakukan pengurangan pada setiap piksel yang ada pada citra. Dilakukan pengurangan, nah ini contohnya 12 dikurang 5, hasilnya 7. Nah begitu seterusnya. Nah di sini ada hasilnya min. Nah kalau di pengurangan tidak ada intensitas warna di bawah 0. Jadi dia juga di clipping juga, dirubah menjadi 0 ya. Asal dia minus, dia akan menjadi 0. Nah, apakah operasi pengurangan citra A dikurang citra B sama dengan citra B dikurang citra A? Tidak sama ya, jadi sama seperti misalkan kita mengurangkan 5 kurang 2 tidak sama hasilnya dengan 2 dikurang 5 ya. Selanjutnya, operasi pengurangan antara sebuah citra dengan sebuah nilai atau bilangan. Ya sama ya, konsepnya seperti yang penjumlahan, jadi kurangkan nilai per pikselnya dengan angka tersebut. Nah ini contoh saja, jadi sama ya. Ketika ada yang nilainya minus, dia akan di clipping menjadi 0. Begitu juga dengan kalau dibalik hasilnya tidak akan sama. A dikurang B tidak sama dengan B dikurang A ya. Nah kemudian penerapannya, jadi penerapannya di sini adalah untuk mendeteksi perubahan. Kalau di dalam citra digital pengurangan itu adalah mendeteksi perubahan. Kalau pengurangan citra dengan citra ya. Jadi yang di atas ada gambar jalan, yang di bawah kalau gambarnya jalan juga, kalau dikurangkan dia akan jadi gelap karena dikurangkan semuanya. Sedangkan kalau ada kendaraan yang lewat, dia akan hasilnya seperti ini. Akan terdeteksi ada satu pergerakan atau bisa menggunakan untuk perhitungan jumlah kendaraan dan yang lain sebagainya. Kalau dibalik hasilnya tidak akan sama. Nah ini yang menunjukkan bahwa A dikurang B tidak sama dengan B dikurang A. Ya. Nah jadi ini penerapannya contoh di citra mbak-mbaknya ini, kalau dikurangi dengan sebuah nilai skalar dia akan jadi tambah gelap. Oke, kita lanjut ke operasi perkalian. Operasi perkalian, jadi ini lebih sederhana daripada perkalian matriks. Kalau perkalian matriks kan kalian harus mengalihkan antara kolom dan baris. Sedangkan kalau di
pengolahan citra digital, konsepnya sama seperti pengurangan dan penjumlahan, yaitu mengalihkan setiap pikselnya dengan per pikselnya. Jadi ini sama juga, dia akan melalui proses clipping kalau dia lebih nilai intensitas warnanya dari 15 ya. Kemudian perkalian citra dengan sebuah nilai skalar. Jadi ini fungsinya adalah menyesuaikan intensitas secara proporsional. Jadi kalau perkalian otomatis akan menghasilkan bilangan desimal. Jadi ini akan dibulatkan ke atas atau ke bawah. Kalau 4,5 dia akan dibulatkan menjadi 5. Kalau dia di bawah itu dibulatkan ke bawah, ya. Jadi hasilnya akan seperti ini. Yang tadi 4,5 jadi 5, 1,5 jadi 2, dan begitulah seterusnya. Oke, jadi contoh penerapan dari operasi perkalian. Nah ini kembali lagi gambar mbak-mbaknya ini dikalikan dengan sebuah nilai skalar 0,5. Nah hasilnya akan seperti ini. Jadi dia agak redup ya. Kemudian kan kalau kita kalikan dengan bilangan yang lebih besar, dia akan menjadi lebih terang. Jadi mirip dengan operasi penjumlahan, hanya saja bedanya di perkalian ini dia menyesuaikan intensitas warnanya secara lebih proporsional aja. Oke, kita lanjut ke operasi berikutnya, ada operasi pembagian. Jadi kalau di pembagian citra hanya bisa dibagi dengan sebuah nilai skalar. Tidak ada citra dibagi dengan citra lainnya. Ya. Jadi konsepnya sama, dibagi per pikselnya dengan bilangan yang kita gunakan tersebut. Jadi dapat hasilnya sama apabila ada nilai yang desimal itu akan dikonversi menjadi atau dibulatkan menjadi kemana dia lebih dekat. Dan ini 4,5 jadi 5, 1,5 jadi 2, 7,5 jadi 8, dan seterusnya. Ya. Jadi ini contoh penerapannya, kalau kita bagi citra mbak-mbaknya itu dengan nilai skalar 3 misalkan, jadi hasilnya dia akan lebih gelap. Ya. Jadi operasi aritmatika adalah dasar penting dalam pengolahan citra digital. Jadi dia berperan besar dalam meningkatkan kualitas dan analisis citra ya. Jadi penting untuk memperhatikan tentang piksel dan visualisasi hasil. Sudah jelas? Oke, sudah jelas ya. Jadi seluruh operasi aritmatika itu cara menggunakannya adalah mengalihkan, menjumlahkan, mengurangkan atau membagi dia per pikselnya. Dari piksel per pikselnya ya. Untuk mendapatkan hasil citra yang baru. Apabila dia melebihi nilai intensitasnya, dia akan di clipping menjadi nilai intensitas warna yang paling besar atau yang paling kecil. Oke, selanjutnya kita lanjut ke operasi boolean. Jadi operasi boolean ini adalah operasi citra berbasis logika boolean. Jadi ada true atau false-nya ya. Jadi di sini ada operasi and, or, dan not. Ya. Jadi operasi and itu apa sih? Jadi operasi and mudahnya nilai yang bernilai true akan menghasilkan nilai true apabila keduanya true. Kalau salah satunya false, dia hasilnya akan false. Satu itu true, 0 itu false ya. Oke, selanjutnya operasi or. Jadi kalau di operasi or, salah satu nilai bernilai true, dia akan menghasilkan nilai true. Jadi true dengan true dia hasilnya true. True dengan false dia hasilnya true. False dengan true hasilnya true. Sedangkan yang false dan false dia hasilnya false. Ya. Lanjut ke operasi not. Kalau not dia tinggal membalikkan saja, apabila dia true dinotkan dia menjadi false. Kemudian kalau false dia dinotkan menjadi true. Oke, kita lanjut ke operasi yang pertama, ada operasi and. Jadi gimana sih caranya kita menerapkan operasi boolean di citra digital? Nah ini N ya. N simbolnya seperti ini ya. Jadi ada dua buah citra. Ya kebetulan ini citra biner, jadi bisa langsung kita gunakan ya. Tadi yang N bagaimana aturannya? Yang bernilai true apabila keduanya true. Ya. Jadi true di N-kan dengan false hasilnya? False ya. Oke. Nah itu hasilnya. Jadi yang hasilnya true hanya ketika dia true bertemu dengan true. Oke.
Nah, gimana caranya kalau kita menerapkan operasi N di citra grayscale misalnya? Karena kan belum 0101 dia. Jadi cara mudahnya adalah ada sebuah citra dengan citra yang lainnya di N-kan. Misalkan ini 12 dan 5. Gimana caranya? Jadi kalau di operasi N dengan cara mudahnya adalah nilai yang minimum yang digunakan. Jadi 12 dengan 5 yang lebih kecil mana? 5. Jadi dia hasilnya akan 5. 6 dengan 1, 1 ya. 2 dengan 5, 2. Jadi itu cara yang bisa kita gunakan pada operasi N. Oke, jadi bisa juga dengan cara yang lainnya. Jadi kita ubah dulu nilai desimal 12 tadi menjadi biner dan 5 menjadi biner. Nanti kita N-kan tadi N yang bernilai true saja nilainya true ya. Oke, jadi ini hasilnya 4. Jadi sebenarnya sama aja, yang mana aja bisa kalian pakai. Intinya di operasi N adalah menggunakan nilai yang minimumnya. Nah, ini contoh penerapannya N. Jadi gambar-gambar mbak-mbaknya tadi, saya N-kan dengan suatu citra lainnya. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Jadi yang minimum yang menang ya di N ya. Jadi hitamnya ini tetap, hitam ini kan 0. Tidak ada nilai lebih kecil daripada 0. Jadi hasilnya seperti ini. Yang putih dia akan berisi citra dari mbak-mbaknya ini. Oke, lanjut ke operasi OR. Nah ini sama nih contohnya di citra biner dia 1010. Jadi ini ketika nilai yang bernilai false dan false saja dia nilainya false. Ya. Jadi gimana kalau operasi OR diterapkan di citra digital misalkan di grayscale yang intensitas warnanya 0 sampai 15. Jadi kebalikan dari N. Tadi yang N nilai minimum yang kita gunakan ya. Kalau di sini kita menggunakan nilai yang maksimal, yang lebih besar. Nah ini contohnya ini hasilnya adalah menggunakan setelah dikonversi menjadi biner tadi. Ini hasilnya setelah konversi biner. Tapi bisa juga kalian gunakan, carilah nilai yang maksimal ya. Berarti ini hasilnya 12, 6, 5, dan seterusnya. Ya. Nah ini penerapannya, contoh penerapannya operasi OR. Ya, gambar mak-maknya itu kita OR-kan dengan gambar ini. Hasilnya itu. Kita ambil nilai maksimumnya. Putih nilainya maksimum ya. Sehingga ya putihnya hilang. Gambar mbaknya ini yang tengahnya hilang. Sedangkan yang di hitam ini gambarnya minimum ya. Jadi dia bisa terisi dengan piksel mak-maknya ini. Nah ini juga salah satu penerapan yang lainnya. Jadi gambar mbak-mbaknya itu ditambahkan dengan sebuah citra kacamata yang backgroundnya hitam. Ya, jadi hasilnya seperti itu. Karena backgroundnya hitam kan dia 0, lebih besar nilai piksel mbaknya ini. Makanya gambar mbaknya itu yang hasilnya yang kelihatan. Oke, selanjutnya ini operasi yang terakhir. Ini operasi NOT. Jadi NOT tinggal membalikkan saja. Jika dia 1, dia menjadi 0. Jika dia 0, menjadi 1. Nah, gimana sih penerapannya di citra digital kalau tidak di citra biner? Misalkan di grayscale ya. Jadi ada rumusnya. P aksen I sama dengan L kurang 1 dikurang P I. Ini nilai yang baru ya. L-1 ini adalah matriks, ini salah ya. Ini 16 warna. Jadi 16 dikurang 1, 15 ya. Dikurangi PI itu nilai pikselnya. 15 dikurang 12, 3 ya. Kemudian kalau yang ini 15 dikurang 6, 9 ya. Oke, begitu seterusnya. Jadi begitu cara penerapannya di citra digital kalau dia bukan citra biner. Kalau dia citra grayscale atau RGB. Kalau di citra RGB berarti di masing-masing channel itu menggunakan rumus ini juga. Nah ini contoh hasilnya. Kalau dia citranya biner,
dia akan langsung berubah, yang putih jadi hitam, yang hitam jadi putih. Ya. Sedangkan kalau di citra RGB diterapkan, nah inilah menjadi gambarnya negatif. Jadi caranya membuat citra negatif adalah dengan operasi NOT. Jadi masing-masing channel RGB-nya akan melalui rumus tersebut dulu, baru akan menghasilkan citra tersebut. Oke? Oke, jadi sekian. Apa ada yang perlu ditanyakan? Dari operasi dasar citra, yaitu ada operasi aritmetika, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, di mana ini semua konsepnya sama. Dia menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan, dan membagi dari piksel per piksel yang ada pada citra. Sedangkan operasi boolean itu ada operasi AND, OR, dan NOT. Oke, ada yang perlu ditanyakan dari materi aritmatika dan operasi boolean pada citra? Tidak ada ya. Oke, untuk di akhir pertemuan saya ada kuis. Jadi ada 5 kuis, silakan dikerjakan dalam waktu 4 menit cukup ya. Nanti akan kita langsung bahas hasilnya. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, jadi kuisnya sudah selesai ya. Jadi silakan diperiksa ini jawabannya. Nah, nanti hasilnya silakan kalian upload di e-learning saja. Nanti akan langsung saya masukkan ke penilaian ya. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Oke, tidak ada. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Selamat siang. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Digital Image Processing pada program studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak pada jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Bali. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen. Terima kasih.